Prostitusi anak laki-laki untuk pelanggan kaum gay berhasil dibongkar di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bahwa para pengguna ini juga sesuatu yang menyimpang dan itu kejahatan, dan itu kan menjadi hal yang nanti kita akan kembangkan siapa para penggunanya ini. Kita harus garis bawahi, anak itu harus dilindungi sampai pada batasan umur anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa karena anak-anak itu suka sama suka dianggap tidak ada masalah, tidak. Masih akan diisi, masa akan dikosongkan. Profesional atau partai politik, Pak? Kandidatnya dari profesional atau partai politik? Yang mengajukan banyak sekali, tapi yang dipilih ya nanti dilihat. Tahun ini juga nggak, Pak? Tahun ini juga nggak, Pak? Dalam waktu dekat juga? Dalam waktu dekat. Selamat sore pemirsa, lagi-lagi kejahatan seksual pada anak terbongkar. Praktik perdagangan anak laki-laki untuk kaum penyuka sesama jenis berhasil dibongkar oleh Polri dengan korban anak mencapai puluhan anak. Bagaimana praktik seperti ini bisa beroperasi? Lalu instrumen apa yang bisa digunakan untuk menghentikan kejahatan seksual pada anak? Prime Time News akan membahasnya bersama saya, Afiani Malik. Pemirsa, perdagangan anak dengan motif transaksi seksual semakin mengkhawatirkan. 103 anak di bawah umur diperjualbelikan di kawasan Puncak Bogor sebagai pekerja seks, khususnya bagi para homoseksual. Berdasarkan data KPAI, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Barreskrim Polri merilis ada penambahan jumlah korban perdagangan anak sindikat tersangka AR menjadi 103 orang. Barreskrim Polri juga menangkap 2 tersangka baru, yaitu U dan E. Tersangka berinisial U berperan sebagai mucikari, sedangkan tersangka E berperan mencari pelanggan dan merekrut korban. Dari pengakuan tersangka baru ini terbukti kejahatan perdagangan anak dengan motif transaksi seksual merupakan sindikasi yang terorganisir. Sindikasi yang melibatkan pelaku lebih dari 1 orang tentunya menunjukkan menggiurkannya keuntungan dari kejahatan ini dan banyaknya pengguna jasa sindikat ini. Dari kasus ini menunjukkan kejahatan seksual pada anak sudah sangat mengkhawatirkan. Ancaman hukuman kebiri yang sudah dibuatkan Perpu oleh pemerintah seakan tidak menyurutkan bagi mucikari maupun pelanggan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta aparat penegak hukum menerapkan Perpu nomor 1 tahun 2016 terkait pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Korbannya lebih dari 1 dan melahirkan trauma. Saya kira 3 unsur ini sudah cukup untuk memberikan pemberatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 5 pasal 81 Perpu 1 2016. Kejahatan perdagangan anak dengan motif transaksi seksual ini bisa dikatakan merupakan bisnis besar yang menjanjikan keuntungan bagi pelakunya. Tarif 1 kali transaksi, pelanggan dikenakan tarif 1,2 juta rupiah. Korban atau anak yang diperdagangkan hanya diberi upah 100 hingga 150 ribu rupiah. Pelanggan memesan pada sang mucikari melalui media sosial. Kasus perdagangan anak dengan motif transaksi seksual ini bisa dikategorikan kejahatan seksual pada anak. Jumlah kasus kejahatan seksual pada anak terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Selama tahun 2015, jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 1.738 kasus. Jumlah yang tidak sedikit tentunya. Tidak heran jika pemerintah menyatakan darurat kekerasan seksual pada anak dan menerbitkan Perpu tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Jadi kami tetap mendesak supaya DPR bisa secepatnya mensahkan Perpu ini sebagai undang-undang sehingga hal-hal seperti ini bisa dipertimbangkan dalam hal melihat pelaku-pelaku itu. Darurat kekerasan seksual pada anak hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Negara harus hadir melindungi hak-hak anak atas masa depan yang lebih baik. Selain instrumen hukum, program pencegahan juga harus secara simultan dilaksanakan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, komunitas kaum penyuka sesama jenis dan pedofil semakin bertambah, membuat potensi kejahatan seksual kepada anak juga semakin besar. Terakhir, polisi membongkar jaringan penyedia anak-anak di bawah umur untuk kaum gay di daerah Puncak, Jawa Barat. Lalu apa cara terbaik untuk menghentikan kejahatan ini dan tentu saja bagaimana melindungi anak-anak kita agar tidak menjadi korban? Kita langsung akan membahasnya bersama narasumber. Dari luar studio sudah ada Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setia. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, dan di studio saat ini sudah ada bersama saya Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime dari KPAI, Ibu Maria Advianti. Ibu Maria, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 8 dari Dapil Jawa Barat 1, Pak Sodik Mujahid. Pak Sodik, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Baik, kita akan tanya dulu bagaimana perkembangan dari kasus ini ke Pak Agung. Pak Agung, sejauh ini 103 anak ya yang sudah kemudian ketahuan menjadi bagian dari jaringan AR ini, Pak. Seperti apa perkembangan terbarunya? Hari ini sudah kita lakukan pengembangan dari kasus semula AR. Kita tangkap saudara U dan saudara E. Saudara U sebagaimana tadi awalnya 99, saudara U juga memiliki anak-anak yang dieksploitasi sejumlah 4 orang. Jadi semuanya menjadi 103 anak yang kemudian kita perlu identifikasi lebih mendalam. Pak Agung, lalu bagaimana, boleh saya tanya sejauh ini bagaimana perekrutannya? Karena 103 anak ini benarkah sudah 1 tahun terakhir jaringan ini beroperasi, bagaimana mereka mencari anak-anak untuk kemudian diperjualbelikan, Pak Agung? Ya, saya rasa dengan media sosial yang dia kelola di Facebook yang dia miliki, di situ ada kita lihat komunikasi dan mohon maaf, pertemanan dia dengan anak-anak yang kemudian dia bujuk, kemudian dia kelola dalam eksploitasi anak. Jadi kita lihat bahwa mereka mengumpulkan anak-anak itu bukan dengan cara yang biasa-biasa, tapi dia dengan cara membujuk dengan melalui media sosial. Apa sih iming-imingnya, Pak? Iya, paling utama adalah uang. Itu adalah iming-iming mereka, tapi juga ada yang lain. Ya tentunya dengan membuat dia berkumpul dalam satu kelompok yang dia sebut dengan RCM itu. Itu seperti menjadi satu kelompok geng yang kemudian mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dan menerima anggota-anggota baru di kelompok itu. Kebanyakan pelanggannya warga lokal atau wisatawan dalam negeri, wisatawan asing, Pak? Ya, untuk terkait penggunanya masih kita dalami, karena kita tentunya perlu fakta-fakta konkretnya. Ini orang tua dari anak-anak ini tahu atau tidak, Pak? Atau jangan-jangan juga terlibat menyodorkan anaknya? Dari 7 anak yang semalam kita pertemukan dengan orang tuanya, semuanya terkejut dengan realita ini dan rasanya menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi anak-anak ini. Seperti apa bisa Anda gambarkan, Pak, jaringan dari AR, kemudian ada E dan juga Mucikari U, seperti apa mereka bergerak terutama di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini? Pada dasarnya mereka satu sama lain saling mengenal dan saling mengisi dalam jaringan ini. Jadi untuk melancarkan aksi ini, seperti saudara E itu membantu saudara AR untuk bagaimana bisa menyiapkan rekening untuk menampung dari uang yang dia peroleh dari para pelanggannya. Kemudian saudara U juga dikenal oleh saudara AR maupun saudara E dan mereka saling kemudian bertukar atau menggunakan anak untuk dieksploitasi. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini. Lalu bagaimana juga penanganan lebih jauhnya, kita tahu bahwa ada pasal berlapis yang digunakan mulai dari Undang-Undang ITE, pornografi, sampai juga perdagangan orang. Kita lanjutkan pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News.